satu masih males olahraga. Ampun deh. Nih, Otan saranin banget untuk coba olahraga satu ini. Yaps, trampolin. Karena suasana dan kegiatannya seru banget, sampai lupa kalau ternyata lagi olahraga. Cakep nggak tuh? Nah, Kak Yesi aja kesemsem nih untuk coba olahraga satu ini. Tapi sebelum masuk ke arena trampolin, sebaiknya kita pakai kaos kaki khusus dulu ya. Kaos kaki dengan alas karet ini berfungsi supaya kita tidak jatuh dan terpeleset ketika melompat. Ini dia yang Otan dan Kak Yesi tunggu-tunggu. Waktunya main! Olahraga deh! Ingat ya teman, meski terlihat mudah dan asik untuk loncat, tapi langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemanasan. Jadi nggak boleh asal loncat aja loh ya. Bisa-bisa kaki kita terkilir atau cedera. Oh iya, satu lagi nih. Saat kita sedang olahraga trampolin, sebaiknya lepas masker agar tetap bisa bernafas dengan baik. Tapi harus jaga jarak agar selalu aman. Sebuah penelitian mengatakan gerakan melambung atau rebounding pada olahraga ini mengikut sertakan gerak kepala, punggung, dan kaki saat melompat, sehingga jauh lebih efektif dibanding jenis olahraga lain. Jadi, olahraga trampolin dalam waktu 10 menit sudah membakar 68% kalori dibandingkan dengan jogging selama 30 menit. Cakep! Manfaatnya banyak banget teman, dan sangat bagus untuk kesehatan jantung. Olahraga ini juga sangat aman untuk semua usia, bahkan usia lanjut sekalipun. Teman, kalau udah jago banget kayak paman pelatih, banyak banget macam lompatan yang keren banget kayak gini loh. Salah satu jenisnya adalah wall run. Paman pelatih mampu meloncat dari atas tembok setinggi 2 meter dan memantul lagi ke atas. Bener-bener mantul, alias mantap betul. Teman di rumah pasti bingung ya, dari tadi kok Otan bahasnya trampolin sih? Emang ada ya hewan yang bisa main trampolin juga? Bukan itu teman, tapi Otan mau ajak teman di rumah untuk menebak siapa ya sobat Otan yang hobinya juga suka loncat-loncat. Lompatannya emang gak setinggi paman ini, tapi ya juga bisa lompat cukup jauh. Hayo, udah ada yang tahu belum jawabannya? Nih Otan kasih kisi-kisinya. Sobat Otan yang suka lompat bisa hidup di 2 alam. Nah, Otan udah denger tuh ada yang jawabnya tepat sekali. Bener banget. Jawabannya si sobat amfibi ini teman, kodok. Lompat-melompat udah jadi salah satu ciri khas kodok loh. Betul apa betul? Nggak usah pakai lama, Otan panggilin bintang tamu pertama deh. Mari kita sambut Kodok Pac-Man. Kodok endemik dari hutan tropis Amerika Selatan ini lincah banget soal lompat. Biar kecil gini, tapi lompatannya cukup jauh bukan? Saat kodok melakukan lompatan, ada yang tahu gaya apa yang dihasilkan? Yaps, 100 buat kamu. Gaya pegas. Karena susunan tubuh kodok cukup elastis, kaki kodok selalu berada pada kondisi tertekuk. Namun ketika ingin melompat, kaki belakang kodok berfungsi sebagai pegas yang mendorong kodok untuk melompat jauh ke depan. Nah, kalau paman pelatih tadi bisa lompat tinggi hingga 2 meter, Otan dan Kanisa juga nggak mau kalah untuk ukur lompatan sobat Otan si kodok. Dengan panjang tubuh African Bullfrog yang mencapai 19 cm, kira-kira ia dapat melompat seberapa jauh ya? Markinton, mari kita tonton. Wih, lompatan awal yang bagus sob. Ayo lagi-lagi. Ya, kamu pasti bisa lebih jauh dari ini sob. Tunjukkan lompatan terbaikmu. Keren maksimal. Yuk sekarang kita ukur jarak lompatannya teman. Pertama, African Bullfrog mampu melompat sejauh 25 cm.
lompatan kedua 34 cm, dan terakhir 21 cm. Itu artinya, kodok African Bullfrog ini mampu melompat minimal 1 kali lipat dari panjang tubuhnya. Mantep wow! Woohoo! Keren! Bentuknya itu loh, Kota suka banget. Gimana dengan kalian? Brum, 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 brum. Deru mesinnya sangat khas di telinga. Siapa yang tak mengenalnya? Ini adalah salah satu mobil legendaris dunia. Mobil ini dibuat oleh pabrikan ternama Volkswagen. Dalam bahasa asalnya yaitu Jerman, Volkswagen berarti mobil rakyat. Salah satu yang paling laris di pasaran dunia dari pabrikan itu adalah seri Beetle ini. Si VW Beetle alias VW Kumbang di Indonesia sih lebih tenar dengan sebutan VW Kodok. Seri Beetle pertama kali didesain oleh Erwin Komenda pada tahun 1938. Desain unik ini jadi ciri khas yang tak terlupakan dari sebuah mobil Volkswagen, Kermax alias keren maksimal. Jadi bentuknya lebih mirip kumbang atau kodok sih? Bagaimana teman? Ada yang hobinya berenang gak di sini? Ayo, acung tangannya. Karena amfibi hidup di dua alam, jadi si buntal juga suka sekali berenang. Gemes kan gaya berenang kodok Pac-Man? Meski tidak memiliki selaput pada kaki belakang, tapi kodok cukup lihai berenang. Walau kaki depan Pac-Man pendek, kedua kaki belakang dikayu secara bergantian untuk dapat berenang. Semangat sob, anggap aja kamu lagi latihan untuk olimpiade renang. Nah sekarang coba kita bandingkan ya dengan gaya renang Bufo Sub Asper. Meski bukan keluarga katak, tapi kodok semi akuatik ini punya selaput kaki layaknya seekor katak. Wow, keren maksimal. Terlihat jelas kan teman perbedaan renang dari kedua kodok ini? Saat berenang, Bufo Sub Asper menggerakkan kaki belakangnya secara bersamaan. Dan selaput pada kakinya memudahkan ia untuk menyelam hingga ke dasar. Tidak seperti Pac-Man yang berenang sebatas permukaan air. Wah, atlet renang bisa minder nih lihat skill kamu berenang. Nah, selaput kaki kodok ini sangat menguntungkan untuk membantu menghasilkan daya dorong saat berenang. Dan efisiensi berenang jadi lebih banyak teman. Pantes aja ya, kalau dalam istilah renang, ada satu gaya yang disebut gaya katak. Kira-kira apa lagi nih istilah atau benda yang masih berhubungan dengan morfologi katak? Oh iya, betul banget. Wah, menarik banget nih untuk kita bahas habis berenang. 10.000 poin buat teman di rumah yang jawab sepatu katak. Cakep. Sepatu katak atau fins memang dibuat untuk membantu menghasilkan daya dorong ketika berenang dan menyelam. Seperti freediver yang sedang freediving ini teman. Sepatu katak yang dipakai membantu ia lebih mudah untuk berenang di kedalaman 16 meter. Wah, ternyata sepatu katak banyak juga ya jenisnya. Mulai dari short fins hingga long fins juga ada teman. Blade atau wing pada sepatu katak punya bentuk dan tingkat kaku yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan daya dorong yang berbeda juga teman. Nah, bentuk sepatu ini memang terinspirasi dari bentuk kaki belakang katak yang panjang, lebar, dan berselaput. Oh iya, selain menghasilkan gaya dorong yang berbeda, pemilihan fins juga bisa ditentukan dari kedalaman air yang akan diselam. Untuk freediving seperti ini, long fins umum digunakan karena bentuk blade yang panjang dan ramping sangat efektif untuk pergerakan satu arah yang membutuhkan kecepatan tinggi, serta tendangan yang kuat dan mengurangi kerja otot bahu saat berenang.
Coba teman perhatikan penggunaan short fins untuk menyelam. Meski sama-sama membantu untuk menyelam, tapi short fins tidak menghasilkan kayuhan atau gaya dorong yang lebih kuat. Jenis ini lebih cocok digunakan untuk snorkeling. Dan ini dia teknik gaya katak tanpa sepatu. Ternyata gaya katak dapat dilakukan untuk menyelam juga loh. Ya, meski tenaganya cukup terkuras karena tidak memakai bantuan sepatu katak. Kenapa disebut gaya katak? Karena posisi kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua tangan diluruskan ke depan persis ekor katak. Itu kan ular kobra. Aduh, kamu mau ngapain sih nekat masuk-masuk ke pekarangan orang gini? Menurut analisa detektif Otan sih, kalau ada ular tadi undang datang ke rumah, pasti mencium bau buruannya. Itu loh, si tikus. Bener tebakan Otan. Si kobra dengan tenangnya merayap masuk ke dalam rumah. Loh, kok kamu tiba-tiba diam berhenti, Sob? Weh, sekarang posisi kamu kok jadi siap menyerang? Sudah berdiri tegak begitu, kamu lihat apa sih, Sob? Wah, ternyata si kobra sudah dihadang sama penjaga rumahnya, teman. Ada si Empos Molly dan Vino yang jadi security rupanya. Pantas saja si kobra jadi siaga. Mungkin karena merasa terancam sama si kucing-kucing ini. By the way, anyway Baswe, kucing-kucing ini tahu gak sih kalau lawan mereka ini kobra yang berbahaya? Wush, kamu kok masih bisa-bisanya santai kayak di pantai gitu sih? Kobra kan terkenal dengan bisanya ya. Awas! Aduh, copot jantung Otan, Pus. Hampir saja kamu terkena gigitannya. Untung saja kamu sempat refleks menghindar ya, Sob. Nyaris saja. Itulah kenapa banyak yang bilang kalau kucing punya 9 nyawa, teman. Saking cepatnya kucing membaca keadaan, dia selalu mampu meloloskan diri dari bahaya. Hehehe, baru aja si Molly-nya pergi, kini si kobra harus berhadapan dengan Vino si kucing oren. Teman di rumah lihat kan bagaimana cepatnya reaksi kucing terhadap serangan kobra? Bahkan Sobat Otan ini sempat memukul balik berkali-kali kobranya loh. Kermaks, keren maksimal. Akhirnya, setelah beberapa kali menerima tapak sakti si kucing, sang kobra pun akhirnya memilih pergi keluar rumah. Cepat pergi, Sob, lebih baik lapar daripada kamu terluka. Nih, buat yang ketinggalan nonton berita tadi. Jadi hari ini Kanisa lagi jalan-jalan ke Neko Cat Cafe di Lembang Park Zoo, Bandung. Biar terhindar dari segala virus, sebelum masuk dan main sama Sobat Otan, wajib pakai hand sanitizer dulu ya. Hehehe, pelanggaran nih teman. Tuh lihat, masa ada anak macan di kafe kucing? Kan bisa membahayakan pengunjung. Ya ampun, ternyata mata Otan yang salah lihat. Ini kan kucing bengal atau disebut juga belacan. Kucing hutan ini hasil perkawinan silang antara kucing American Shorthair dengan Asian Leopard. Pantes aja corak totol-totol tubuhnya mirip macan. Konon, kucing bengal juga menjadi kucing yang tidak takut air. Masa sih? Dengan menaruh cermin di bawah, pantulan cermin ini layaknya genangan air. Nah, kira-kira gimana ya respon para Sobat Otan si Meong? Ada kayu dimakan codot. Yuk cekidot. Sudah siap? Ayo Kanisa, buka pintunya. Wush! Gak pakai ragu dan bimbang, bengal melenggang di atas cermin. Kamu kok gak ketipu sih, Sob? Apa karena kamu gak takut air beneran ya? Benar-benar cerdas maksimal.
biar seger, Otan kasih tebak-tebakan ya. Coba jawab, berapa jumlah jari kaki kucing? 20. Tetot, salah. Faktanya, jari kaki kucing berjumlah 18 jari. Tenang aja teman, itu normal kok. Masing-masing kaki depan kucing memang berjumlah 5 jari. Tapi pada kaki belakang kucing hanya mempunyai 4 jari. Gimana fakta wow dari Otan? Bikin terkejut dong. Wait, bukannya masih sekolah di rumah ya? Kok kamu mau berangkat ke sekolah sih, Sob? Iya, Otan tahu. Kamu pasti udah kangen berat pengen belajar di sekolah. Tapi pandeminya belum selesai, Sob. Awas, nanti kamu diomelin Pak Guru loh. Tuh kan, baru aja diomongin. Ketahuan deh. By the way, ini cuma sketsa buatan Otan kok. Soalnya mereka pakai kostum begini sih. Gemas. Yang punya anabul alias anak bulu, tunjuk tangan. Sudah punya kostum untuk kucing kayak gini belum? Pakein dong biar kece kayak kalian. Iya. Berbagai kostum kucing yang super unik ini adalah hasil karya dari Mang Dudung di kota Cirebon, Jawa Barat. Kostum buatan Mang Dudung gak cuma laris di dalam negeri aja. Orang Jerman aja sampai beli kostum untuk kucing di Mang Dudung loh. Karmax. Teman di rumah pasti bertanya-tanya, apa kucing yang gak risih ya pakai kostum begini? Tenang aja, Mang Dudung udah pilih bahan yang nyaman untuk si kucing, yaitu kain boneka. Mang Dudung ini belajar jahit secara otodidak loh. Untuk satu kostum butuh waktu 1 hari bikinnya. Tapi kalau kostum sesuai permintaan pembeli bisa sampai 3 hari bikinnya. Selain baju, Mang Dudung bikin aksesorinya juga. Gak bisa dihitung banyak kostum yang sudah dibikin Mang Dudung. Tapi untuk kostum pertama yang dibikin Mang Dudung itu adalah seragam SD. Malah kostum ini termasuk yang paling laris sampai saat ini. Ini buat jajan adek. Video ini pernah viral di awal tahun lalu loh. Oh iya, gak cuma bikin kostumnya aja. Ternyata Mang Dudung juga memelihara banyak kucing. Kucing-kucing domestik peliharaan Mang Dudung merupakan kucing jalanan, teman. Mang Dudung mengadopsi dan merawat sobat Otan ini dengan sepenuh hati. Kucing-kucing jalanan yang tak terawat itu pun jadi terurus deh. Oh iya, Mang Dudung titip pesan nih. Meski kostum kucingnya dibuat dari bahan kain yang nyaman, waktu pemakaian kostum di tubuh si kucing jangan terlalu lama ya. Sekedar untuk foto-foto aja. Otan setuju nih, alias setuju. Inilah Jakarta Fashion Week versi kucing. Lucu-lucu dan menggemaskan ya mereka. Oke deh, Otan akui kalau kalian cakep.